أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Quddasallahu sirrahu melanjutkan nasihatnya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyucikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai kebatilan dan dusta, sebagaimana firman-Nya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menuruti kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Maksudnya bahwa apa yang disampaikan Muhammad kepada kalian adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan dari hawa nafsu dan diri Muhammad, maka ikutilah dia. Lalu dalam firman-Nya yang lain, katakanlah, wahai Muhammad, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa jalan menuju cintanya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan maupun ucapannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bersabda, berusaha adalah sunnahku dan tawakal adalah keredaanku. Sebagian orang mengira bahwa tawakal itu menafikan usaha, dan bahwa apabila suatu perkara sudah ditentukan maka tidak perlu ada usaha lagi. Yang seperti ini adalah sesuatu yang keliru. Sesungguhnya usaha itu ada yang wajib, dianjurkan, boleh, makruh, dan ada juga yang haram. Sebagaimana telah diketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertawakal dibanding yang lainnya. Namun beliau mengenakan pakaian perang di kala berperang dan berjalan di pasar untuk mencari penghidupan, hingga orang-orang kafir mengatakan, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Quran Surat Al-Furqan ayat 7. Jadilah antara sunnah dan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila imanmu masih lemah, engkau harus berusaha karena itu merupakan sunnah beliau. Dan jika imanmu telah kuat, bertawakallah karena itu merupakan keadaan beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23 yang artinya, dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah telah memerintahkanmu agar bertawakal kepadanya dan mengingatkanmu akan hal itu, sebagaimana nabinya telah memerintahkan pula akan hal itu. Patuhilah semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya dalam segala aktivitasmu, karena kalau tidak pasti ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amal yang bukan dariku, maka ia ditolak. Ini meliputi permohonan rezeki, perbuatan dan perkataan. Tidak ada nabi lagi bagi kita selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengikutinya. Tidak ada kitab bagi kita selain Al-Quran, maka kita jadikan acuan dalam berbagai hal, dan janganlah keluar dari keduanya, karena kalau engkau keluar dari keduanya, engkau akan binasa,
dan engkau akan disesatkan oleh hawa nafsu dan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran Surat Shot ayat 26. Keselamatan adalah bersama Al-Quran dan Sunnah, dan kebinasaan adalah bersama yang lain dari keduanya. Dengan keduanya, seorang hamba dapat naik ke tingkat Al-Wilayah, Al-Badaliyah, dan Al-Gautsiyah. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.